Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Amelia dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700071. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS. Kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada identitas bangsa, konsep dan organisasi PKN, terus norma dan konstitusi, pendidikan kewarganegaraan, integrasi nasional, hak dan kewajiban warga negara, dan peran hukum dan konstitusi. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi PKN. PKN adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Urgensi yaitu membentuk kesadaran hukum dan demokrasi. Yang kedua menanamkan nilai nasionalisme. Yang ketiga mencegah konflik sosial dan disintegrasi. Contoh kasusnya yaitu fenomena masyarakat menyebarkan hoax di media sosial saat pemilu. Banyak masyarakat muda terprovokasi karena rendahnya literasi kewarganegaraan. PKN berperan penting untuk membentuk sikap kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Yang kedua ada identitas bangsa. Identitas bangsa adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain seperti bahasa, budaya, ideologi, dan simbol negara. Contoh identitas bangsa Indonesia yang pertama ada Pancasila, bahasa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kasusnya yaitu masuknya budaya asing, misalnya gaya hidup yang konsumtif dan individualisme melalui globalisasi. Jika tidak disaring dapat mengikis nilai gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga ada norma dan konstitusi. Norma yaitu aturan yang berlaku di masyarakat seperti agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dua yaitu konstitusi. Hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya yaitu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Contoh kasusnya yaitu pelanggaran norma hukum seperti korupsi oleh pejabat negara. Ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap norma hukum dan konstitusi. Yang keempat yaitu ada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa. Faktor pendukungnya yaitu ada rasa nasionalisme, toleransi antar suku dan agama. Faktor penghambatnya yaitu ada konflik sara dan ketimpangan sosial. Contoh kasusnya yaitu konflik antar kelompok masyarakat, misalnya konflik berbasis suku atau agama di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Yang kelima ada hak dan kewajiban warga negara. Hak yaitu sesuatu yang diterima oleh warga negara. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Contohnya hak yaitu mendapatkan pendidikan, kalau kewajiban yaitu mematuhi hukum. Contoh kasusnya yaitu masih banyak masyarakat yang menuntut hak, misalnya bantuan sosial, tetapi tidak menjalankan kewajiban seperti membayar pajak atau menaati aturan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu peran hukum dan konstitusi dalam kehidupan bernegara.
Hukum dan konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara agar tertib, adil, dan seimbang. Perannya yaitu menjaga ketertiban, melindungi hak dan kewajiban. Ketiga yaitu mengatur kekuasaan pemerintah. Contoh kasusnya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik atau ETLE. Ini menunjukkan bagaimana hukum diterapkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat secara modern dan transparan.